kasih. Sebelum lanjut presentasi oleh kelompok kedua, tadi sudah mengaji surah An-Nazi'at, kemudian sudah kultum kandungan isi surah An-Nazi'at yang kalau dipaparkan semua insya Allah masih panjang kalau dipaparkan semua inti-inti itu. Saya tidak mengoreksi yang disampaikan oleh siapa tadi, oleh Pak Ustadz dan juga bacaan Al-Quran oleh Mbak Siti Mailah. Hanya di surah An-Nazi'at ayat terakhir itu menarik bagi kita, di ayat terakhir bahwa ketika sudah hari kiamat itu ya kita semua termasuk akan merasakan bahwa kehidupan di dunia itu hanya seperti asyiyatan au buhaha, hanya merasa seperti sesore atau sepagi gitu. Jadi ketika kita masuk ke kehidupan akhirat kelak, kita akan melihat kehidupan kita di dunia itu sesore atau sepagi, asyiyatan au buha, sesore atau sepagi. Bukan sehari loh, sesore. Sore itu berapa jam kan gitu kan. Sampean menyebut sore itu berapa jam sih? Sepagi itu berapa jam? Jadi sampean mengatakan pagi itu mulai pukul berapa sampai pukul berapa? Sepagi itu. Okay. Baik, untuk mencoba mengestimasi sesore atau sepagi itu, kita bisa berdasar kepada suatu ayat bahwa satu hari bagi Allah itu seperti 1000 tahun menurut hitungan kita. Jadi satu hari dalam hitungan Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi sehari itu sama dengan 1000 tahun. Kalau kemudian kita hidup 100 tahun, jadi kalau kita hidup 100 tahun, maka kita berarti hidup 1/10 harinya akhirat. Jadi kalau kita hidup 100 tahun, maka kita seperti hidup 1/10-nya akhirat. Karena satu hari akhirat itu 1000 tahun. Berarti kalau kita hidup 100 tahun, kita itu hanya hidup selama 1/10 harinya akhirat. 1/10 harinya akhirat. Andai kata nanti di akhirat juga ada jam, ada hitungan jam, jadi ada satu hari akhirat 24 jam juga, umpamanya 24 jam juga, berarti 1/10 hari itu sama saja dengan kita hidup selama 2,4 jam. Jadi kita hanya hidup 2,4 jam, tidak sampai 2,5 jam. Jadi tidak sampai 2 jam 30 menit, tidak sampai. Jadi hidup kita itu hanya 2,4 jam, itu pun kalau kita hidup di dunia 100 tahun. Nah, 2,4 jam. Dengan estimasi ini maka dapatlah kita mengatakan seumpama begini, bahwa sesore atau sepagi itu ya sekitar 2,4 jam. 2,4 jam. Jadi pagi itu kalau mulai pukul 6 kita sudah mengatakan pagi, berarti pagi itu tidak sampai 8:30 lah. Tidak sampai 8:30. Itu pagi. Kalau sudah mendekati 8:30 ke atas sudah mulai tidak pagi lagi. Kalau sore mungkin sama. Kalau sore itu batas akhirnya adalah pukul 6 berarti mulai 3:30 lah, 3:30 kurang 3:30, nah ya 30 lebih 30, 15 lebih 30, masih lebih lagi, itu baru kita mengatakan sesore. Jadi singkat sekali kehidupan kita itu kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Hanya seperti sesore atau sepagi.
seperti di akhir surat An-Nazi'at tadi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit hitung-hitungan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Asrul untuk mengatur siapa yang presentasi. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada yang bertugas sebagai moderator, yaitu perwakilan dari kelompok 3 untuk memimpin presentasi pada hari ini. Dia izin share screen ya dari kelompok 2. Sebelumnya dari kelompok 3 apakah sudah dipersiapkan siapa yang jadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai wakilan kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran kebatinan yang terintegrasi dengan Al-Quran. Untuk kemudian bisa dilanjut dengan rekan saya, Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan pendahuluannya. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting untuk penelitian karena selalu berkaitan dengan lingkungan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan matematika seperti menghitung ukuran dan jarak, menghitung waktu, jual beli, menghitung tinggi badan, dan lainnya. Segala aspek kehidupan tidak dapat dipisahkan dari matematika, bahkan di zaman perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hanya ilmu pengetahuan maju dari matematika dalam proses kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pembelajaran matematika merupakan kewajiban sebagai siswa untuk menunjang siswa berkebutuhan khusus untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di dalam matematika Islam, tidak perlu ada pembuktian untuk mencari pembenaran perhitungan data yang datangnya dari Allah dan Rasulullah. Sebab matematika Islam sudah mengkaji bukti kebenaran sunnah-sunnah Rasulullah. Hal ini disebutkan Al-Quran adalah suatu formula yang di dalamnya terdapat matematika Islam yang harus dipikirkan, bukan untuk diakali. Bahkan matematika Islam memikirkan yang lebih kompleks tentang perhitungan peredaran bulan, bumi, dan matahari. Struktur matematika yang tersusun dalam ayat-ayat Al-Quran, masalah faraid atau harta warisan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi kesimpulan bahwa matematika dapat dikembangkan dari Al-Quran yang nantinya tersusun menjadi sebuah materi pembelajaran matematika di Indonesia untuk para muslim. Selanjutnya, salah satu materi dasar pada SMP atau MTS yang dapat diintegrasikan dengan Al-Quran adalah materi perbandingan. Hal ini menjadi alasan karena materi perbandingan sangat dekat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga jika suatu saat bisa menemukan kondisi yang berkaitan dengan materi perbandingan, siswa dapat menyadari bahwa ilmu matematika sangat berguna dalam kehidupan. Strategi integrasi pembelajaran matematika berbasis Al-Quran ini sekedar sebagai alternatif yang harapannya dapat dikembangkan oleh tenaga pendidik sesuai dengan bidang yang diemban. Sehingga siswa tidak hanya belajar tentang matematika berunsur Al-Quran, namun juga dapat mempertajam penalaran, menumbuhkan nilai intelektual, serta berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Dengan hal ini, siswa menambah nilai keaktifan dalam belajar,
meningkatkan motivasi belajar, menambah wawasan agama, dan menjadikan peserta didik lebih mencintai Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Sirajuddin. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan. Nah, perbandingan itu ada dua yang diketahui. Yang pertama itu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang antar nilainya itu berbanding lurus. Jadi kalau misalkan ada satu variabel yang nilainya bertambah, maka nilai lainnya ikut bertambah. Salah satu contohnya itu kayak ketika ada seseorang yang membeli buku. Nah, buku itu satu harganya 22.000. Nah, jika beli kalau dimisalkan ke ilmu perbandingan, jadi 1:2.000. Kalau misalkan dia beli 2 buku, jadi kedua variabel itu dikali dengan 2, jadi 1 kali 2 dan 2.000 kali 2, jadi nanti hasilnya menjadi 2:4.000 gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang nilai-nilainya saling bertolak belakang. Jadi kalau misalkan ada satu variabel yang bertambah, maka yang satunya itu variabel yang lainnya itu akan berkurang. Nah, salah satu contohnya itu seperti ketika sebentar ya. Oh iya, salah satu contohnya itu seperti kalau misalkan seseorang pergi ke, contohnya ke sekolah, dari rumah ke sekolah. Jadi misalkan kecepatannya itu 30 km per jam, itu membutuhkan sekitar 5 menit. Nah, kalau misalkan kecepatannya itu dijadikan 2 kali lipat, maka waktu tempuhnya itu dibagi dengan 2. Jadi kalau misalkan kecepatannya 60 km per jam, maka waktu tempuhnya itu sekitar 2,5 menit. Jadi seperti itu berbalik nilai. Kemudian untuk selanjutnya integrasi Quran dan perbandingan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Muhammad Sultan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf tidak bisa on time. Kita lanjutkan. Dengan adanya suatu perkembangan zaman, saat ini manusia memiliki kemauan besar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka manusia telah berupaya dalam mengaitkan atau mengintegrasikan antara pengetahuan satu dengan yang lainnya, misalnya pengetahuan matematika dengan pengetahuan Islam khususnya. Terkait dengan materi perbandingan, biasanya materi ini digunakan untuk membandingkan suatu besaran benda terhadap benda yang lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan oleh beberapa cara dalam menyatakan suatu problem. Di antaranya, yang pertama, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, misalnya A per B. Yang kedua, dapat dinyatakan oleh suatu bilangan yang dipisahkan oleh adanya titik 2, misalnya A titik 2B atau A banding B. Yang ketiga, dapat dinyatakan oleh suatu bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya A dari B. Baik, langsung saja ke contoh. Contoh perbandingan terintegrasi dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Yang artinya, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Suci Al-Hajj ayat 47. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabirul amro minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumi sana miqdaru alfasanatin mimma ta'malu." Yang artinya, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Suci As-Sajdah ayat 5. Baik. Dari ayat di atas dapat dinyatakan bahwa dalam perhitungan hari di dunia dan di akhirat memiliki perbandingan yang jauh berbeda, sebab satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Padahal diketahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menjalani hidupnya di atas 200 tahun atau kurang dari 1/5 hari di akhirat. Misalkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 tahun di dunia sama dengan 12 bulan, sama dengan 365 hari. Satu hari di akhirat sama dengan hari di dunia dikali tahun di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 365 hari di dunia dikali 1000 tahun di akhirat, sehingga satu hari di akhirat sama dengan 365.000 hari di dunia. Jadi hasil yang diperoleh dari nilai perbandingan tersebut yaitu satu hari di akhirat sama dengan 365.000 hari di dunia. Andaikan satu hari di akhirat juga memiliki perhitungan jam yang sama seperti satu hari di dunia, yaitu 24 jam, maka satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari sama dengan 24 jam. Kemudian 1 jam di akhirat sama dengan berapa? Kemudian 1 jam di akhirat yaitu 1000 tahun di dunia per 24 jam, sehingga diperoleh 41,6. Jika perbandingan ini dikaitkan dengan usia Nabi Muhammad SAW, diketahui bahwa usia Nabi Muhammad SAW menjalani hidup di dunia selama 63 tahun, maka sesuai perhitungan di atas diketahui bahwa 1 jam di akhirat yaitu 41,6 tahun di dunia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perhatikan solusi. Diketahui usia sama dengan 63 tahun, 1 jam di akhirat 41,6 tahun di dunia. Kemudian solusinya, hidup sama dengan waktu di dunia per waktu di akhirat sama dengan titik-titik jam, sama dengan 63 tahun di dunia per 41 tahun di akhirat, hingga diperoleh 1,5 jam. Jadi perbandingan tersebut diperoleh bahwa jika usia kehidupan umat manusia berpatokan pada usia Nabi Muhammad SAW, maka berdasarkan perhitungan jam di akhirat umat manusia akan menjalani hidupnya di dunia selama 1,5 saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Laila. Baik, di artikel ini menggunakan mode pembelajaran yaitu contextual teaching and learning atau biasa disebut dengan CTL.
pembelajaran CTL sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu konstekstual yang artinya kejadian atau keadaan, sedangkan pendekatan atau pembelajaran konstekstual sendiri yaitu pembelajaran yang dalam model pembelajarannya itu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mengapa demikian, untuk mempermudah pemahaman siswa karena yang dibuat contoh atau yang dibuat sebagai model pembelajaran itu hal-hal yang berkaitan dengan mereka sendiri. Konsep pembelajaran ini membantu guru dalam mengajarkan suatu materi atau suatu materi yang diajarkan karena sesuai dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang mereka alami sendiri. Jadi lebih kayak memudahkan untuk pemahaman seperti itu. Kemudian pembelajaran model CTL ini dapat digunakan sebagai alternatif belajar siswa karena pembelajaran ini belajar melalui mengalami bukan menghafal, sehingga akan lebih mudah dalam pemahamannya. Lanjut, kemudian langkah-langkah pembelajaran CTL atau Conceptual Teaching and Learning. Yang pertama yaitu mengembangkan pikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri atau mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kemudian melaksanakan sejauh mungkin untuk semua topik atau yang disebut dengan langkah inquiry dilakukan dengan proses investigasi dengan cara menemukan kebenaran dan menemukan hasil temuannya sendiri. Jadi anak-anak itu disuruh kayak mengamati kejadian-kejadian di sekitarnya, kemudian dihubungkan dengan pembelajaran matematika. Lanjut, setelah anak-anak tersebut menemukan masalah yang ingin diteliti, maka guru diharuskan untuk bagaimana caranya memancing atau membuat siswa itu menjadi lebih ingin tahu tentang kejadian tersebut. Apa sih pembelajaran apa yang terdapat pada kejadian tersebut, pembelajaran yang sesuai dengan matematika itu yang mana, seperti itu. Kemudian guru menciptakan masyarakat belajar dengan membuat kelompok diskusi. Jadi untuk mengembangkan komunikasi dan interaksi antar anak itu agar lebih banyak dan lebih luas, guru membuat kelompok-kelompok belajar untuk mendiskusikan masing-masing kejadian tersebut, sehingga siswa itu bisa saling bertukar pikiran mengenai apa yang terdapat masalah pembelajaran matematika apa yang terdapat pada kejadian tersebut. Kemudian menghadirkan model sebagai contoh belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan misal menunjuk salah satu murid atau membawa alat peraga untuk mengilustrasikan permasalahan tersebut, sehingga siswa itu dapat berpikir kritis. Di kejadian itu ada permasalahan apa ya yang berhubungan dengan matematika, kemudian melakukan refleksi di akhir pertemuan. Setelah menemukan permasalahan pembelajaran matematika yang terdapat pada masalah tersebut, guru melakukan suatu refleksi atau review singkat mengenai apa yang dilakukan dari awal sampai akhir tersebut. Kemudian melakukan penilaian secara objektif. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dalam artikel ini metode penelitiannya itu menggunakan library research, di mana kita menggunakan referensi seperti dari buku-buku, jurnal, dokumen, makalah, tafsir, dan Al-Quran untuk memperoleh materi model pembelajaran Conceptual Teaching and Learning yang sesuai dengan pembelajaran Al-Quran. Kemudian hasil dan pembahasannya. Model pembelajaran contextual learning jika dikaitkan dengan pengalaman siswa dengan ayat-ayat Al-Quran. Adapun hal itu dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Al-Quran atau nilai Islami dalam pembelajaran baik dari segi materi maupun contoh soal. Contoh permasalahannya yaitu terdapat pada surat Al-Quran Al-Anfal ayat 65 yang mengaitkan dengan materi perbandingan.
Dalam ayat tersebut ditemukan permasalahan di mana ada perbandingan antara banyaknya orang mukmin yang sabar dan banyaknya orang kafir. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan antara orang mukmin yang sabar pada kolom 1 dan 2, yaitu banyaknya perbandingan yaitu 1:2, dan banyaknya orang kafir itu 10:20, di mana jika disederhanakan banyaknya orang kafir itu menjadi 1:2. Jadi dapat dilihat bahwa perbandingan antara banyak orang mukmin yang sabar dan banyak orang kafir itu senilai, yaitu 1:2. Hal tersebut juga dapat dilakukan di tabel 6 dan 7, yaitu di mana banyaknya orang mukmin yang sabar itu 100:1000. Jika disederhanakan maka menjadi 1:10, dan hal demikian juga sesuai dengan banyak orang kafir, yaitu 1000:10.000. Jika disederhanakan menjadi 1:10 juga. Nah, dari perbandingan tersebut dapat dilihat kembali bahwa terdapat perbandingan senilai, yaitu 1:10. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan, kemudian penutupnya akan dijelaskan oleh Mbak Mia. Mic-nya belum diaktifkan mungkin, Mbak. Siapa? Mia. Oke. Jadi penutup kesimpulan dari artikel ini, pembelajaran matematika mengintegrasikan dengan nilai-nilai Al-Quran yang menggantung unsur matematika, sehingga matematika dengan nilai Islami berlaku di masyarakat dan ilmu yang terkandung juga lebih bermakna. Tidak hanya teoritis, namun terapan dan penalaran juga lebih intelektual dan membentuk akhlak yang tinggi, kemudian diamalkan ke masyarakat. Strategi integrasi pembelajaran matematika berbasis Al-Quran ini sekedar sebagai alternatif yang harapannya dapat dikembangkan oleh tenaga pendidik sesuai dengan bidang yang diemban. Sehingga siswa tidak hanya belajar tentang matematika berunsur Al-Quran, namun juga dapat mempertajam penalaran, menumbuhkan nilai intelektual, serta berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin dari teman-teman yang lain